Oke, sekarang di sini kembali lagi ke dalam channel ini. Nah, untuk kali ini kita akan memulai belajar mengenai PWM. Nah, sebelumnya apa sih itu PWM? Mekanisme kerja seperti apa? Nah, jadi PWM itu singkatan dari Pulse Wave Modulation atau modulasi gelombang berdasarkan jumlah pulsanya. Nah, jadi di pin Arduino ini ada PWM. Nah, fungsi PWM itu apa sih? Nah, fungsi PWM itu kayak mengubah dari digital menjadi analog. Misal, kalau analog ini di pin analog itu kan ada nilai range antara 0 sampai 1023. Nah, kalau PWM sendiri itu antaranya nilai dari 0 hingga 255. Nah, seperti itu 8 bit. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita akan mensimulasikan mengenai PWM dengan program PWM gini yang telah kita buat dan akan ditampilkan ke sebuah ini uh, frekuensi amplitudo dan div ini masuknya ke osiloskop. Nah, seperti itu. Jadi kita akan melihat gelombang PWM-nya itu nanti bentuknya seperti apa ketika ini potensiometer kita gunakan. Kita putar-putar. Nah, PWM ini memiliki nilai antara 0 hingga 255. Nah, dengan range seperti itu, kan pasti ada perbedaan nih. Nilai kalau misal 125 itu seperti apa, 255 itu seperti apa. Nah, untuk nilai-nilai itu nanti itu mempengaruhi di bagian gelombang pulsanya. Nah, gelombang pulsa bentuknya kotak-kotak gini kan. Nah, semakin panjang atau kita gunakan semakin besar data, maka gelombang-gelombang kotak itu akan semakin lebar juga pulsanya. Nah, seperti itu. Jadi, pulsa yang masuk itu akan semakin tinggi dan semakin lebar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rangkaiannya dulu aja. Nah, ini kita menggunakan LED. LED dengan setiap pin ini masuk ke dalam 5 volt dan juga pin ini ground. Nah, di pin ground ini. Nah, kemudian nanti ini ada juga transistor masuk ke dalam resistor untuk mengurangi daya tegangan yang ada pada LED-nya. Nah, ini itu masuk ke dalam pin 3. Nih, ini di pin 3 sini nih biar enak. Nah, pin 3 masuk ke dalam pin 3, di mana pin 3 ini adalah pin PWM. Nah, bedanya dengan pin 1, 2, 4 atau 7 yang tidak ada nilai PWM, kalau nilai lain PWM, selain PWM itu digital, bisa berupa 1 dan 0. Kalau PWM itu bisa diatur dari 0 hingga 255 tadi. Nah, biasanya pin PWM itu digunakan seperti untuk alat-alat yang memiliki value kayak motor, kemudian ada servo. Nah, itu kan servo juga bisa mendeteksi atau bergerak 190 derajat, misal 180 derajat ataupun 360 derajat, 90 derajat dan lain-lain. Nah, itu yang mengatur adalah pin PWM-nya itu sendiri. Nah, kemudian nanti kita juga atur ke dalam PWM-nya ini skala-skalanya seperti apa menggunakan potensio. Di potensio kita masuk ke dalam analog 0 dan juga yang ini kita masuk ke dalam GND ini. Ini maksudnya ke GND di sini harusnya. Tapi ini karena obah-obah jadi ketumpuan deh. Nah, seperti itu. Ini juga nanti akan muncul. Nah, kita masuk ke dalam programnya. Nah, untuk program sendiri kita definisikan ini beberapa bagian dalam rangkaian ini seperti LED pin di pin 3 di sini. Nah, ini pin PWM yang akan kita uji nanti. Kemudian ada ini A0 potensio. Ini A0 potensio, kemudian ada LED value. Nah, nanti ini sebagai inisialisasi dan juga ini ada output juga. Nah, kita masuk ke dalam void setup pin mode. LED pin disetting sebagai output karena akan menampilkan bukan mengambil data, maka kita setting sebagai output. Kemudian di void loopnya
output itu adalah analog read dari port pin, analog read dari output yang ini itu pembacaan data dari analog pin, analog analog read port pin. Nah, di sini A0. Jadi nanti A0 ini akan memberikan data ke dalam sebuah outputnya ini. Nah, terus kita menggunakan perbandingan analog ini output dengan ini pin PWM-nya. Nah, yang saya jelaskan tadi bahwa misalnya potensiometer atau analog itu memiliki nilai 0 hingga 1023, ya ini 1023, dan PWM itu memiliki nilai 0 hingga 255. Nah, ini 255. Nah, add value, nah nanti map ini membaca untuk memberi nilai di LED value-nya. Nah, nanti mungkin bisa diatur kecerahan, terang banget, terang maksimal, atau terang redup. Nah, itu bisa diatur menggunakan potentiometer. Nah, mapnya ini itu adalah output. Ini outputnya, mana output tadi? Nah, ini itu dari from high to low to high. Jadi dari terendah kemudian dari tertinggi dan juga dari terendah ke tertinggi. Nah, nanti setelah itu analog read analog membaca LED LED pin dan LED value, kemudian delay 1. Nah, seperti itu. Jadi nanti intinya itu ini akan mengatur nilai-nilai PWM yang akan masuk ke dalam LED dan juga osiloskopnya. Seperti itu. Nah, oke, kita langsung simulasikan. Terus, nah ini tadi udah saya upload, langsung aja simulasikan. Nah, ini coba kita kasih ke 0 dulu deh. Nah, ini 0 kan. 0 tidak ada output yang masuk. Coba kita gerakin. Terus, nah ini. Nah, lebar pulsa yang ada di sini itu kan semakin sempit nih. Semakin sempit, masih sempit, ya kan? Nah, itu menandakan bahwa nilainya yang kita gunakan itu nilai kecil, mungkin bisa jadi 10, 15 atau yang manapun, tapi ini masih di range yang kecil. Nah, semakin lebar, nah ini semakin lebar kan. Nah, pulsanya ini semakin lebar nih sebenarnya. Coba ini bisa dibantu ya? Nggak bisa. Jadi gini, semakin lebar. Nah ini pun juga akan semakin terang karena ini di maksimal nih. Coba, nah ini kelihatan kan. Nah, itu semakin kecil dan LED pun juga semakin redup. Lihat. Nah, kalau ini udah hilang. Nah, ini kita gunakan semakin lebar. Nah, itulah fungsi PWM. Jadi dapat mengatur skala yang kita gunakan untuk mengatur sebuah alat. Biasanya digunakan untuk servo, motor DC, ataupun perangkat-perangkat yang lain yang membutuhkan nilai value inputnya. Seperti itu. Nah, tetap di sini nanti kita akan menuju ke pembelajaran berikutnya. Thank you.